Kenapa pemerintah seolah ketakutan dengan orang seperti Rocky Gerung? Orang seperti Rocky Gerung sudah sangat provokatif, melakukan fitnah, menuduh pemerintah begini, membunuh Densus 88 begini, dan memprovokasi orang Islam. Seolah-olah terjadi Islamfobia, pemerintah memusuhi umat Islam, dan umat Islam hanya dijadikan alat untuk pengalihan isu. Ini berbahaya. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, Rocky Gerung kembali menggerung-gerung, bercuap-cuap melakukan fitnah. Rocky Gerung mengatakan bahwa penangkapan 3 orang teroris ini, pertama Ahmad Zain An-Najah, kemudian Farid Ahmad Oqbah, dan Anung Al-Hamad ini hanya pengalihan isu dari pemerintah untuk menutupi kasus-kasus besar yang lain. Salah satunya kasus PCR, katanya begitu. Rocky Gerung juga mengatakan bahwa umat Islam sering digunakan hanya untuk sekedar pengalihan isu. Dua narasi ini berbahaya. Ini fitnah yang luar biasa kejam, dan saya heran. Kalau Rocky Gerung fitnah itu udah biasa, itu pekerjaannya dia untuk mencari uang. Yang membuat saya heran, kenapa pemerintah diam saja. Harusnya ini ditindak tegas. Orang seperti Rocky Gerung sudah sangat provokatif, melakukan fitnah, menuduh pemerintah begini, membunuh Densus 88 begini, dan memprovokasi orang Islam. Seolah-olah terjadi Islamfobia, pemerintah memusuhi umat Islam, dan umat Islam hanya dijadikan alat untuk pengalihan isu. Ini berbahaya. Sahabat Indonesia, saya 1.000.000% yakin bahwa tuduhan Rocky Gerung ini salah besar. Memang dalam kenyataannya 3 orang teroris tadi memang terlibat dalam jaringan Jamaah Islamiyah. Jangan dipungkiri lagi. Tidak usah lagi berteriak-teriak bahwa untuk membela dia. Dalam kenyataannya memang begitu. MUI kebobolan, itu kenyataan. Farid Ahmad Oqbah yang dekat dengan Anies Baswedan, seorang teroris, itu kenyataan juga. Jadi tidak perlu orang-orang seperti Rocky Gerung dan yang lain mencoba untuk menyelamurkan isu, mengalihkan isu seolah dia adalah sekedar akal-akalan pemerintah. Dan saya mohon kepada pemerintah, siapapun lah, mulai dari istana, Polri, maupun yang lain, jangan defensif. Jangan hanya seperti pemadam kebakaran. Harusnya dijelaskan secara detail seperti apa. Dalam komunikasi publik berlaku, pertahanan terbaik adalah menyerang. Dan ini sudah dilakukan oleh Rocky Gerung dan kawan-kawan. Aneh sekali, harusnya ini dilakukan oleh pemerintah. Kemana pemerintah? Kemana juru bicara negara? Masa pemerintah difitnah, terus kemudian ada orang memprovokasi umat Islam, kita biarkan saja sih? Negara macam apa ini? Kita negara demokrasi, ya, tapi demokrasi dimanapun ada batasnya, ada koridornya. Tidak bisa demokrasi seenak udelnya seperti yang dilakukan Rocky Gerung. Dan pemerintah, saya mohon, bertindaklah. Jangan biarkan orang-orang seperti ini membangun narasi, membuat pernyataan yang provokatif, yang berbau fitnah. Akhirnya kalau ini tidak ada pelurusan atau penangkapan kepada Rocky Gerung, dianggap kebenaran dan dipercaya oleh kelompok-kelompok Bani Kadrunia. Semakin runyam Presiden Jokowi.
Kan tidak perlu hal seperti ini, presiden harus ikut campur, harus mengcounter. Yang mengcounter siapa? Ya anak buahnya presiden. Baik menteri-menterinya yang terkait maupun aparat negara. Polri itu kan di bawah presiden. Aneh banget. Kenapa pemerintah seolah ketakutan dengan orang seperti Rocky Gerung? Jelas dia memfitnah, jelas dia melakukan provokasi. Apa bedanya dengan orang yang ditangkap yang memprovokasi orang lain untuk menyerang Densus 88? Apa bedanya? Sama. Sahabat Indonesia, saya ingatkan saja, beberapa hari lalu ditangkap ada salah satu orang di media sosial mengatakan untuk menyerang Densus 88. Itu adalah ujaran provokatif, ditangkap. Nah, sekarang Rocky Gerung dengan terang benderang menyampaikan opininya di ruang publik, ditangkap oleh media, tapi dibiarkan saja. Kenapa takut sekali dengan Rocky Gerung? Heran saya. Ini manusia toksik ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus begini. Saya protes keras. Kenapa? Karena bagi saya negara ini tidak bisa dikelola dengan orang-orang yang takut dengan orang seperti Rocky Gerung. Harus ada penindakan tegas, harus ada pelurusan. Katakanlah benar adalah benar, salah itu salah. Jangan takut kepada siapapun. Saya yakin kalau Rocky Gerung itu diberikan pelajaran, dia juga akan mikir. Dia masih manusia normal. Tapi manakala dibiarkan begitu saja, ya sudah, dia akan merajalela. Sahabat Indonesia, ini opini singkat saya terkait dengan kegeraman saya. Yang pertama, kegeraman saya terhadap Rocky Gerung, dan itu sudah biasa, karena itu adalah alat buat dia untuk cari uang, untuk makan. Ya oke lah. Tapi yang kegeraman kedua adalah kenapa selalu ada pembiaran, kenapa pemerintah yang saya dukung, negara yang saya dukung melakukan pembiaran kepada orang-orang yang melakukan fitnah dan memprovokasi umat Islam. Ini yang membuat saya itu agak gedek gitu. Kalau saya jadi menteri, kalau saya jadi Kapolri sudah saya tangkap. Bukan apa-apa, bukan kita memberangus kebebasan berpendapat, tapi kita menjaga NKRI. Menjaga NKRI jauh lebih tinggi daripada apapun. Termasuk bersuara yang gak jelas seperti itu. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya terkait dengan Rocky Gerung. Mudah-mudahan suara saya sampai ke istana, sampai ke Kapolri, sampai di jajaran keamanan yang lain, agar tidak melakukan pembiaran. Bukan kepada Rocky Gerung saja, tapi kepada siapapun. Jangan sampai provokasi ini menjadi ujaran biasa di negeri ini. Ini berbahaya. Masyarakat seperti ilalang kering itu. Kalau terlalu sering disiram dengan bensin, seperti kata-kata yang keluar dari mulutnya Rocky Gerung ini bisa terbakar. Kita harus menyelamatkan negeri ini. Kita harus bersama-sama menjaga Indonesia. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya. Saya selalu mengingatkan kepada Anda untuk selalu taat protokol kesehatan. Salah satunya menggunakan masker. Karena masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi Eskandar.